Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sahabatihi wa ila jami'il awliya wa syuhada'i as-salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa jami'il masyayikh wa jami'il mu'tasil ma'ayat fi biladina hadha wa jami'il musannifin khususan Syekh Abdul Hashim Asy'ari wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat masyarik ila maghribiya bariya khususan abana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa naqsatan ila ruhim wa wahab sulim afrohim wa ya'i bishri wa sulim afrohim wa ramli asfrim afrohim wa ya'i mujri asfrim afrohim wa jami'il ulama'i fi biladina hadha wa jami'i mufassirin wal muhaddisin al-qurra'i wal hufadhi wal fuqaha'i was salihin mujtahidin wal mujahidin wasyuhada wa khususan ila ruhi min barak ولحاجاتنا ولحاجات تلاميذنا تلميذاتنا ولحاجات متخرجين ولحاجات والدينا وحاجاتكم شاء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan. Al-ulama ing pira-pira wong alim, ulama ya. Mingkung saking sira kabeh derajaten ing pira-pira derajat bima kelawan perkara jama'u kang ngumpulake sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal. Jelas sekali di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwasanya Allah akan mengangkat derajate sapa, kategori sapa, kategori piye sing kok diangkat derajate karo Gusti Allah. Ya. Sesuai di ayat ini yang pertama alladzina amanu yaiku siji kategorine wong sing iman. Wong sing iman. Nomor loro alladzina utul ilma. Gusti Allah ngangkat derajat kategori sing pertama kudu wong sing iman, nomor loro wong sing nekani ilmu, wong sing dolek, wong sing duwe. Nah, di sini maksudnya aywa yarfa'il ulama minkum darajatin bima jama'u. Mbah Hashim di sini menjelaskan bahwasannya sampean kuwabeh sing berilmu bakal diangkat derajate karo Gusti Allah
Mergo jama'u minal ilmi wal amal, tidak hanya berilmu tapi memadukan antara ilmu dengan amal. Karena buah ilmu itu ya amal. Makanya kalau ini dihubungkan dengan kemarin ya, anat tauhida tujibul tauhid yujibul iman. Di sini kenapa? Di sini yang pertama adalah orang yang beriman. Karena iman itu nanti rentetannya adalah beradab. Balik enang runu maneh wong ancene iki bape. Jadi orang berilmu tidak asal orang yang berilmu, tapi orang berilmu di samping berilmu tapi juga mengamalkan ilmunya. Ya, mengamalkan ilmunya. Tidak asal berilmu, tapi bima jama'u minal ilmi wal amal. Saiki ayo digrayai dhewe-dhewe. Kira-kira awake dhewe iki wis duwe ilmu ta durung? Oh, duwe titik-titik. Terus ilmu titik sing diduweni ku mau wis diamalno apa durung? Nah, digrayai dhewe-dhewe. Lek kok rumangsa durung, berarti gak usah mengeluh ketika kita tidak mendapatkan atau belum mendapatkan derajat. Yes. Berhubungan dengan ulama, Sofyan sing wingi ya, itu mengatakan bahwasannya bukanlah seorang ulama yang paham kebaikan dan paham kejelekan. Namun ulama itu adalah orang yang paham kebaikan, kemudian melakukan kebaikan tersebut, paham kejelekan, kemudian menjauhi kejelekan tersebut. Ini menurut Sofyan. Sing jenenge ulama itu, yang dikatakan ulama itu bukanlah orang yang hanya paham dengan kebaikan dan paham dengan kejelekan. Akan tetapi yang dikatakan ulama itu adalah orang yang paham kebaikan dan melakukan kebaikan tersebut, paham kejelekan, kemudian meninggalkan kejelekan tersebut. Ini sangat pas sekali dengan Mbah Hashim yang yarfa'ul ulama minkum darajat bima jama'u minal ilmi wal amal. Sangat pas sekali. Jadi ulama sing diangkat derajate itu tidak hanya yang punya ilmu, tapi juga bisa menggabungkan atau melaksanakan antara ilmu dan amalnya itu sesuai. Akeh banget wong iku paham lek iki apik, tapi nglakonine zong. Ya, zong. Sampean paham kan nek membantu temannya itu perbuatan baik? Paham kan kalau sholat itu wajib? Nggih. Tapi kadang nglakoni ini zong ya. Padha wong awake dhewe ya padha kok statuse, padha menungsone. Tapi piye berusaha dadi menungso sing apik. Paham kejelekan tapi wake nek wong paham apik, paham elek. Sampeyan iki lho rata-rata paham kebaikan, paham kejelekan. Maksudnya sing jelek, benar-benar jelek, benar-benar itu adalah melanggar aturannya Allah itu mana, benar-benar itu kebaikan atau perintahnya Allah itu mana. Tapi dengan kejelekan larangan-larangan Allah itu terkadang justru kita masih melakukan. Ya pora? Nah, berarti awake dhewe durung masuk kategori ulama. Maksudnya wong sing alim. Karena yang dikatakan ulama itu tidak hanya paham kebaikan dan kejelekan saja, ya, paham kebaikan tapi melakukan kebaikan itu, paham kejelekan, menghindari kejelekan itu. Itu yang dinamakan ulama. Menurut Sofyan, dan di sini match dengan yang didhawuhkan oleh Mbah Hashim, karena antara ilmu dan amal harus berjalan
dua-duanya itu baru dikatakan ulama. Pinter sendo langit. Wes kitab hadis apa dikuasai, kitab apa dikuasai, tapi kebaikan-kebaikan yang dia tahu tidak pernah dilakukan, masih belum apa. Berarti belum punya ilmu tapi belum punya adab. Karena kemarin kalau ada iman, ada tauhid, ada syariat tapi gak ono adab, tidak ada apa-apa. Sama pengamalan ilmu juga gitu, ya. Qala dawu sapa Ibnu Abbas. Sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Darajatul ulama'i utawi pira-pira derajate ulama. Fauqal mukminina ing dalem fauqal mukminina ana ing ndukure pira-pira wong mukmin. Bisa ba'i mi'atin kelawan selisih 700 apane derajatan derajate utawi barang baina darajata ini kang ana ing dalem antarane jarak 2 derajat, utawi barang kang ana ing dalem antarane 2 derajat iku khamsu mi'ati amin. Sing mau keliru ya, berarti bisa ba'i mi'ati darajatin. Ya, bukan sing tak balenane. Fauqal mukminina ing dalem dukure pira-pira wong mukmin. Bisa ba'i mi'ati darajatin, kadang kroso lek salah setelah melihat setelahnya. Bisa ba'i mi'ati darajatin kelawan selisih 700 derajat. Utawi barang baina darajataini kang ana ing dalem antarane derajat loro iku khamsu mi'ati amin, iku 500 tahun. Wes. Dekene Sayyidina Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas itu berarti putrane Pak Abbas, ya. Itu namanya Abdullah Ibnu Abbas. Sinten Sayyidina Abbas itu paman Nabi, saudara dari ayah Nabi, yaitu saudaranya Abdullah. Beliau berkata bahwasanya derajatnya ulama itu antara ulama dengan orang mukmin, itu selisihnya 700 derajat. Sedangkan antara derajat satu dengan derajat yang lain, jaraknya itu umpamanya 500 tahun. Berarti KCE piro iku? Sing pinter matematika hitungan dhewe. 700 antara siji ambek sijine 500, berarti 500 peng 700. Jarake wong sing antara ulama dengan orang mukmin yang lainnya. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu. Tapi berilmu yang disertai dengan amal. Ya, ilmu yang disertai dengan amal. Lek berilmu wakeh tumpuan kalau berilmu. Tapi berilmu yang beramal itu yang langka. Karena apa? Nek hanya mencari ilmu, koleksi ilmu, penak sampean sekolah sampai S3 umpamane. Ilmune sampean ngeluwompok wakeh. Maca buku bendina wakeh. Ya. Tapi apakah bisa ilmu yang kita punya itu kita amalkan? Belum tentu semua orang bisa. Ya.
Jadi di sini derajat ulama itu ulama yang jama'u minal ilmi wal amal. Derajatnya sedemikian tingginya. Sedemikian tingginya. Yes. Sering sampean keterangan mendengarkan penjelasan ya baik di taklim atau di yang lainnya tentang ilmu. Wis sering ket mulai sekolah cilik sampai saiki ya. Penjelasan tentang keutamaan ilmu ini sering sekali. Qala lan dawa sapa Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha piye Mas Hafid? La ilaha illa huwal azizul hakim. Lah enak nek iso nek sing hafal Quran karek nerusno. Lah nek kene al ayah ngono. Al ayah. Biasane iku apal karena ini adalah visi dari sekolah saya. Yayasan sekolah saya. Visi dari Darul Ulum. Jadi aku hafal Ali Imran ayat 18 mungkin. Ya. Kemudian di sini Mbah Hasyim memaparkan ayat ke-18 dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu juz piro? Juz 4 ta juz 3? Juz 3, alhamdulillah hafal kabeh rek pointer. Anjene bendina hataman nek kate gak ngapal piye. Saleh barokah Mas Hafid iki. Di sini Mbah Hasyim memaparkan atau menuliskan Ali Imran ayat 18. Intinya itu diwa ulul ilmi. Karena ini membahas tentang keutamaannya ilmu. Karena membahas tentang keutamaannya ilmu dan ulama, sehingga intinya ada di wa ulul ilmi. Endi, Mang? Fa bada'a mongko ngawiti sapa Allah Ta'ala. Fa bada'a mongko ngawiti sapa Allah Ta'ala. Binafsihi kelawan zate Allah. Ayat yang syahidallah itu kan diawali dengan Allah yang menyatakan atau mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu menyatakan keesaannya dengan bukti apa? Ciptaannya, dalil dengan menegakkan dalil-dalil dan bukti ciptaannya. Wasanna lan ngaping pindoni sapa Allah. Bi malaikatihi kelawan malaikate Allah. Wasallasa lan ngaping teloni sapa Allah. Bi ahlil ilmi kelawan ahlil ilmi. Wa nahi lan nyukupi ka ing sira bihadza kelawan iki. Bihadza kelawan iki. Bada Allah Ta'ala binafsihi wa tanna ila akhirih. Syarafan nyukupi sira apa hadza syarafan ing dalem kemuliaane wa fadlan lan ing dalem keutamaane wa jalalatan lan ing dalem agunge wa nubelan lan ing dalem mulyane. Jadi di sini betapa orang ahli ilmu itu ya, betapa ahli ilmi, orang yang berilmu atau ulama itu betapa martabatnya, betapa tingginya. Karena apa?
Di sini setelah Allah menyatakan keesaannya, kemudian malaikat dalam ayat ini Allah menyebutkan yang kedua adalah malaikat yang menyatakan keesaan Allah. Yang malaikat itu diajarkan kepada para nabi, ya, diajarkan kepada para nabi. Kemudian yang nomor 3 di sini yang termasuk ikut menyatakan, ikut menyaksikan atas keesaan Allah itu termasuk adalah ahlul ilmi. Jadi sesuatu keistimewaan yang sangat besar bagi seorang ulama, orang yang berilmu, ya. Betapa tingginya martabatnya orang yang berilmu. Karena apa? Ulul ilmi di sini disejajarkan dengan malaikat. Disejajarkan dengan malaikat dalam hal apa? Dalam hal sama-sama melihat atau menyaksikan keesaan Allah. Ya, di sini bada Allah Ta'ala binafsihi. Pertama Allah menyebut dirinya sendiri, zatnya sendiri, kemudian malaikat, kemudian ahlul ilmi. Setelah Allah itu menyatakan keesaannya dengan bukti ciptaannya itu, kemudian malaikat. Setelah malaikat orang yang berilmu. Berarti dalam hal menyaksikan keesaan Allah, ya, ulama itu sejajar dengan para malaikat dalam hal sama-sama melihat keesaan Allah. Ya. Makanya cukup dengan ayat ini, ya, cukup dengan mengetahui ayat ini bahwasanya siapa orang yang mulia, orang yang utama, orang yang agung, ya. Dan cukup di sini juga kita bisa benar-benar menyatakan bahwasanya Allah lah zat yang maha segala-galanya. Allah lah zat yang maha segala-galanya. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala. Ini masih ayat-ayat tok ini, ya. Tidak ada ceritanya jadi. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Nek ana salah maca catatan Mas Hafid, engko aku dudu ono. Niki kirang panjang ning. Ya. Niki kepanjangan. Ya, innama yaksa angin pestine wedi Allah ing Allah. Min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Sapa al ulama pira-pira ulama. Saya baca dulu karena masih berhubungan. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Yang pertama surat Mas Fatir. Ayat 28. Nek sing iki mosok gak apal. Coba diwaca bareng iki lam yakunil. Boleh eling Gusput ya biasa lek ngecek arek iku mesti lam yakunil, boleh mbaulet ya biasa lam yakunil. Innalladzina walladzina ya, bulet ya walladzina kafaru innalladzina amanu innalladzina kadang arek-arek nduk kene iki buletisasi. Ya. Surat Al-Bayyinah ya. Innalladzina setune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilulan nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira kebagusan ulaika utawi mengkono alladzina amanu wa amilus sholihat hum ya ulaik iku khairul bariyati iku luwih bagus-baguse makhluk ila qaulihi tumeka maring dawuh Allah Ta'ala dzalika liman khasyya rabbah ayat 7 sak 8 pisan sampai 7 tok ta Mas
Sampai 8 ya. Zalika utawi mengkono-mengkono swarga iku liman keduwe wong khosya kang wedi sapa wong rebahu ing pangerane wong faqtadot mungko netepaken apa al ayatani apa ayat loro dhuwur iku mau inama yakhsha mbek innaladina amanu annal ulama ing sak temene ulama hum ya ulama iku alladzina wong akeh yakhshona kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Allah taala walladzina lan wong akeh yakhshona kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Allah iku hum utawi alladzina iku khairul bariyah iku bagus-baguse makhluk payunti jumungko nyimpulake apa kias iku mau sing alladzina yakhshawnallaha syena khairul bariyah annal ulama ing sak temene ulama hum ya ulama iku khairul bariyati iku luwe bagus-baguse menungso wis siapakah orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah yaitu ulama. Atau bisa disimpulkan ulama itu mesti wedi nang Gusti Allah, tapi wedi sing dudu wedi-wedi kok sampean ndelok hantu ngono iku. Wedi-wedi ngeri ora maksude. Wedi nang Allah itu di sini khasyah makna khasyah itu al khaufu ma'al ijlali wa ta'zimi ma'al amal. Wedi tapi wedine ku mergo mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah akhirnya karena takut dengan rasa mengagungkan kepada Allah sehingga tidak berani berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, duduk kok wedi-wedi merinding kayak sampean wedi-wedi nang gone barang-barang sing gak utawa sampean wedi ambek Pak Satpam kok wedi ditangkep oleh gak nggawa karcis tapi piye bukan wedi-wedi ngono iku ya iki maksud. Jadi yang takut kepada Allah hamba-hambanya Allah adalah ulama. Kemudian ayat Allah yang kedua bahwasanya wong sing beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Siapakah khairul bariyah itu? Sapa wong sing iman ambek beramal soleh yaiku wong sing wedi nanggone Gusti Allah. Wong sing mesti nang Gusti Allah mesti wong iku mau nglakoni perkara sing apik, beramal soleh ya. Sehingga dia dikatakan khairul bariyah. Dari dua ayat itu menyimpulkan bahwasanya ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Nomor 2, orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kesimpulannya ulama itu adalah sebaik-baik makhluk. Tapi ulama sing tak omongno mau apa? Yang berilmu dan beramal. Tidak hanya berilmu saja. Kalau Abdullah bin Mas'ud di sini menjelaskan bahwasanya bukanlah dikatakan orang yang berilmu itu orang yang hafal hadis, tapi yang dikatakan ulama itu adalah orang yang rasa takutnya sangat besar, rasa takutnya kepada Allah. Jadi sampean gak usah minder sing senajan sampean ilmune sik gak sepiro dhuwur, sing penting ku mau sampean mulai sekarang sudah berusaha ilmu itu dibarengi dengan amal. Nanti semakin tambah ilmunya, kalau sejak dini langsung dibarengi amal, insya Allah rasa takut itu semakin tinggi bersamaan dengan tambahnya ilmu. Waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya idza jadi ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi'alana qarabati lana. Malam dana Rabbi limna alladhi yanfa'una Rabbi Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Iku mau apa? Tak kira gak minal Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Semoga sedikit tapi membawa manfaat dan barokah. Kurang lebihnya ada tutur kata yang salah, bacaan-bacaan atau keterangan yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.